Anggur yang baru ditanam perlu dilakukan perawatan supaya tumbuh dengan baik. Salah satu perawatan anggur adalah pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman ini. Halo teman-teman, hari ini aku mau melakukan pemupukan sekaligus penyemprotan anggur yang baru aku tanam sekitar 3 mingguan. Tapi sebelum melakukan pemupukan dan penyemprotan, yuk kita cek dulu tanaman anggurnya. Nah, ini dia tanaman anggurnya. Ini jenis anggur ninel. Pertumbuhannya sangat baik. Dalam 3 minggu tingginya bertambah sekitar 15 cm. Tapi untuk daunnya ini kurang bagus. Ada warna kuning bintik-bintik gitu di daunnya yang bagian atas. Nah, kalau bagian bawah daunnya itu sebagian kering, padahal daunnya ini belum tua-tua banget, belum waktunya untuk mengering. Kemungkinan ini terkena jamur atau bakteri, atau bisa juga kekurangan magnesium sulfat. Soalnya aku tonton di beberapa video dan gejalanya ini sangat mirip. Selanjutnya ini ada anggur Jupiter, daunnya hijau pekat, lebar-lebar, pertumbuhannya sangat baik. Tingginya mungkin bertambah sekitar 20 cm, kurang lebih segitulah. Sejauh ini belum ada keluhan sama sekali, jadi untuk yang anggur Jupiternya masih aman. Oke, kita lanjut ke tanaman anggur sebelahnya. Nah, ini ada anggur jenis anggur ninel lagi, soalnya aku nanam 2 anggur ninelnya. Dari 4 tanaman anggur yang aku tanam, ini pertumbuhannya yang paling cepat, paling bagus dibanding yang lain. Dengan pertambahan tinggi itu sekitar 30-35 cm setelah 3 minggu penanaman. Untuk daunnya sebagian besar bagus, cuma beberapa yang kayaknya kena jamur dan harus segera dilakukan penyemprotan. Oke, kita beralih ke tanaman anggur yang terakhir. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama teman-teman yang nonton video aku di video menanam anggur sebelumnya. Aku bilangnya ini jenis anggur lokal yang lupa namanya. Tapi setelah aku cross check ke penjualnya, ternyata ini bukan anggur lokal, ini anggur impor juga. Ini jenis anggur Black Autumn. Minggu pertama anggur ini pertumbuhannya itu sempat stuck. Nggak ada perkembangan sama sekali. Baru pas minggu kedua setelah aku melakukan pemupukan menggunakan NPK, akhirnya pucuknya berkembang lagi. Untung belum sempat aku potong. Oke, sekarang kita lanjut ke proses perawatan anggurnya. Ini aku pakai NPK seimbang, NPK 1616 dari Pak Tani. Nah, ini dia kandungannya. Dan selanjutnya aku juga pakai magnesium sulfat. Ini dari Pak Tani juga, dan ini kandungannya, kandungan unsur haranya. Terus untuk penyemprotan aku pakai Abasel. Ini insektisida untuk membunuh hama, serangga, dan hewan sejenisnya yang merusak tanaman. Ini isinya 100 ml. Nah, kalau ini Amistartop, ini fungisida untuk membasmi dan mengendalikan hewan yang ukurannya sangat kecil seperti jamur, bakteri, dan virus yang sering menyerang tanaman anggur. Ini isinya cuma 50 ml, tapi harganya 3 kali lebih mahal dibanding bahan-bahan sebelumnya. Nah, terakhir ini aku beli M4. Ini untuk pembuatan pupuk organik cair atau POC. Rencananya nanti aku mau selang-seling penggunaan pupuk NPK dan penggunaan POC supaya media tanamnya tidak jenuh. Ini aku udah nyiapin air juga untuk melarutkan pupuknya. Aku pakai air 8 liter untuk 4 tanaman anggur. Berarti untuk satu tanaman itu 2 liter air. Untuk NPK-nya aku pakai 4 sendok untuk 8 liter, berarti 1 sendok untuk satu tanaman. Karena ini grounding bukan tabu lampot, jadi nggak apa-apa pakai 1 sendok. Tapi kalau tabu lampot mungkin pakai setengahnya aja untuk umur 3 minggu. Untuk magnesium sulfatnya aku pakai 2 sendok aja, 2 sendok teh. Berarti dalam satu tanaman itu setengah sendok aja. Magnesium sulfat ini bentuknya kristal, sama persis kayak micin, cuma agak besaran. Jadi karena beda kepadatannya, tidak bisa kita samakan takarannya sama NPK. Oh ya teman-teman, sekedar informasi bahwa ini pertama kalinya aku nanam anggur. Masih baru belajar.
Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nanam. Semua bahan-bahan dan cara yang aku praktikin di video ini itu murni 100% belajar dari YouTube. Jadi kalau sekiranya ada tata cara atau bahan yang kurang tepat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, balik lagi ke proses pemupukan. Ini pupuknya lagi aku aduk supaya merata. Kalau airnya yang tadinya jernih berubah jadi keruh kayak gini, ini artinya pupuknya sudah merata, tercampur rata, jadi ini udah siap dikocorkan ke tanaman. Oke, sekarang aku mau langsung siram ke tanaman anggurnya. Aku nyiramnya di sekitaran akarnya, nggak langsung ke pangkal akarnya. Masing-masing tanaman aku siramnya 2 gayung karena udah ditakar sebelumnya. Satu gayung ini berisi 1 liter air. Karena tanaman anggurnya cuma 4, jadi nggak butuh waktu lama buat penyiraman. Ya, cuma 5-8 menitan. Oke, karena ini udah selesai, jadi sekarang aku mau langsung pakein insektisida dan fungisida. BTW ini pagi hari, tadinya aku pengen semprot tanamannya itu sore, tapi kalau sore itu sukanya hujan, jadi ya pagi aja. Ini aku udah siapin 1 liter air, karena emang cuma untuk 4 tanaman aja. Ini aku masukin abaselnya cuma sekitar 0,5 mili. Aku pakai tutup abaselnya sebagai ukuran. Di situ ada tertera ukuran 5-10 mili. Jadi kalau 0,5 mili kemungkinan itu cuma 1 kali tetes aja, 1 kali tetes dari botolnya. Karena abasel ini cairannya itu padat banget, mirip kayak teksturnya oli. Jadi walaupun dikit itu tuh udah pekat banget. Nah, ini langsung aku tuang dan campur di airnya. Terus aku masukin Amistar Topnya juga dengan takaran yang sama. Dan kalau udah aduk sampai merata. Walaupun beda-beda merek, beda-beda fungsi, ini tuh nggak apa-apa dicampur. Aku udah searching juga karena sifatnya ini homogen. Ciri-cirinya homogen ini kalau kita campur itu dia nggak menggumpal. Sekarang tinggal aku masukin ke dalam botol penyemprotannya. Nah, kalau udah dimasukin semua, ini tuh udah bisa diaplikasikan langsung ke tanaman. Langsung aku semprot ke tanaman anggurnya, mulai dari daunnya sampai batang-batangnya yang di sekitaran akarnya juga itu aku semprot semua supaya tidak kena jamur dan bakteri atau apapun itu yang berpotensi untuk merusak tanaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Bye-bye.